Nah, yang pertama kita lihat dulu penyajian data dalam bentuk daftar. Di dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering menemui daftar, bukan? Misalnya ketika ibumu akan berbelanja. Biasanya ibu akan menyusun daftar barang yang harus dibeli agar tidak ada barang yang lupa. Kemudian contoh lain adalah daftar pelajaran kamu. Setiap hari kamu pasti melihat daftar pelajaran kamu supaya tidak lupa untuk membawa buku pelajaran yang akan kamu pelajari di sekolah. Contohnya, daftar pelajaran pada kelas 5, di mana hari Senin tematik dan bahasa Arab, Selasa tematik dan pejok, Rabu tematik bahasa Inggris, Kamis PAI Fikih, Jumat tahfiz dan tilawati. Nah, jadi kamu sudah paham ya, Nak, kalau penyajian data dalam bentuk daftar itu bisa ditulis langsung tanpa ada tabel dan bisa ditulis langsung menggunakan tabel. Paham ya, Nak ya? Kemudian, contoh lain dari penyajian data dalam bentuk daftar adalah pengukuran berat badan dalam kilogram sebanyak 20 siswa kelas 5. Nah, di sini berat badannya untuk 20 siswa adalah 33, 35, 34, 40, sampai 35 kembali. Nah, pada pengukuran berat badan ke-20 siswa tersebut, ada yang berat badannya sama, 33, 35, 32 ada yang sama, 33 ada yang sama. Nah, jadi setiap orang itu ada yang sama timbangannya. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah abang kakak wajib mengurutkan urutan terendah dari berat badan tersebut sampai ke urutan yang tertinggi. Coba kamu lihat. Panah yang pertama menunjukkan hasil urutan berat badan 20 siswa kelas 5 SD, di mana 33 ada 4 orang, 32 ada 4 orang, 33 ada 5 orang, 34 1, 35 ada 5, 37 ada 1, 38 1, 42 dan 51. Nah, dari data ini maka kita barulah bisa membuatkan data sebagai berikut. Barulah kita bisa buatkan daftarnya, Nak. Nah, di sini abang kakak cukup membuatkan berat badan dan jumlah siswa. Jadi, untuk penyajian data pada daftar, untuk berat badan 32 kamu hanya tuliskan 1, sayang. Jadi jumlah siswanya yang kamu tuliskan, berapa orang yang memiliki berat badan 32 kg. Begitu juga seterusnya ya, Nak, sampai ke angka 50. Oke? Oke, lanjut. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk tabel. Contoh, berikut ini adalah daftar golongan darah siswa kelas 5. Di mana golongan darah O, Nusa, Rara, Dodo, Wodi, Dada, Popo, Caca. Nah, kemudian untuk urutan golongan darah AB, ada B, ada A, ada AB yang lainnya. Nah, di situ masih golongan darahnya masih tidak tersusun rapi. Nah, yang harus kamu lakukan adalah pertama, daftar tadi kamu harus sajikan melalui tabel seperti ini. Contoh, di situ kamu buat tabel nomor, nama siswa, golongan darah. Nah, kamu urutkan nomor 1 si Nusa golongan darah O, si Rara O, sampai berapa jumlah siswa yang didapatkan datanya dan golongan darahnya. Gitu ya, Naknya. Kemudian apakah kerja kita sudah sampai di sini, Miss? Tidak, belum. Untuk itu, ada tabel lain yang harus kita buat, Nak. Nah, mari kita lihat tabel seperti apa lanjutan dari data yang sudah kita susun ini. Nah, pertama, golongan darah siswa kelas 5. Nah, kamu harus buat tabel pertama itu adalah nomor golongan darah dan nama siswa. Nah, nomor 1
Golongan darah A terdiri dari si Upin, Ipin, Marsha, Coco, Mini. Golongan darah B, Nobi, Woki, Nia. Golongan darah AB, Dora, Gari, Woya, Esa, Riu. Golongan darah O, Nusa, Rara, Caca, Dodo, Wodi, Dada, Popo. Nah, kemudian apakah sudah selesai sampai di situ, Miss? Belum. Nah, untuk penyajian data dalam tabel agak sedikit banyak langkahnya ya, Nak. Sementara kalau daftar, kamu tinggal menyusun urutan daftar data yang kamu dapatkan, kemudian kamu masukkan ke dalam daftar. Sementara kalau untuk penyajian data dalam bentuk tabel, bisa 3 kali kerja ya, Nak, kalau contoh data yang kita dapatkan itu golongan darah. Nah, jadi hasil yang sudah kita kelompokkan tadi kita robah menjadi angka, dan untuk tabelnya nama siswa diganti dengan banyak siswa. Oke, jelas perbedaannya, Nak. Jadi golongan darah A ada 5 orang siswa, golongan darah B ada 3 orang siswa, AB 5 dan O 7. Nah, bedanya kalau daftar penyajian data dalam bentuk daftar dan tabel, kalau di daftar tidak ada jumlah, Nak. Sementara kalau penyajian data secara tabel, pasti ada jumlah. Ya, oke. Terakhir adalah jumlah dari keseluruhan siswa yang sudah didata golongan darahnya ada sebanyak 20 siswa. Paham ya, Nak ya, sampai di sini? Oke, good.